Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan ya. Kali ini kita akan pantau perkembangan dari madu deli hijau teman-teman. Di pot 50, tingginya hampir 2 meter ya, 1,8an lah. Potnya 50 teman-teman. Dan sudah berbuah 2 kali. Ini adalah buah ketiga ya. Jadi tidak putus teman-teman. Tidak putus. Kemarin itu ketika sudah berbuah, ketika sudah panen, kondisinya di beberapa ranting sudah berbunga. Kemudian ini udah berbuah kembali, cuman kita lihat belum ada bunganya yang muncul ya. Mudah-mudahan nanti segera muncul bunganya kembali teman-teman, karena memang batang utama dan ranting memang belum begitu banyak ya, dan kita masih pakai pot 50 ya, masih cukup besar sih. Kemudian muncul tunas-tunas ranting dari batang utama setelah kemarin kita coak-coak teman. Nah, kita coak-coak. Oke, ada sih beberapa yang bilang jangan dan sebagainya ya. Ada yang bilang ini segitu jangan dibuahkan, tapi biasanya ini masih alami teman-teman ya. Sejempol kaki itu udah, kalau batang udah sejempol kaki biasanya sih udah layak gitu. Pengalaman saya ya teman-teman ya. Pengalaman saya seperti itu. Nah, kemudian pertama itu karena kemarin itu masih di polybag ya teman-teman. Saya coba cerita historinya. Jadi masih di polybag sehingga belum dari sisi perawatan kelihatan sih dari daunnya itu kusam kuning. Jadi bentuknya juga bantet gitu ya, nggak memanjang, nggak seperti lonceng. Kemudian rasanya juga nggak manis. Pokoknya mencurigakan banget teman-teman. Tapi setelah kami pindah ke pot, kami berikan treatment, kami berikan perawatan, kami berikan tambahan nutrisi, hasilnya buahnya udah mulai berbentuk teman-teman, berbentuk seperti lonceng. Pokoknya ya setahu saya bahwa madu deli ya seperti itu gitu. Kemudian dari rasa masih belum terlalu manis teman-teman, masih belum terlalu manis. Tapi sudah ada perkembangan gitu ya. Nah, apalagi ini musim kemarau harusnya manisnya itu banget gitu ya, biasanya kan gitu. Karena keaslian dari rasa itu terjamin. Apa mungkin karena terlalu banyak air, saya nggak tahu juga. Tapi tujuan saya sebenarnya mengembalikan bentuk dari pohon tersebut agar memang ya lebih seger, lebih hijau, lebih padat, pokoknya lebih rindang lah gitu. Sebenarnya tujuan utama saya itu dulu sih. Kemudian buahnya juga sudah mulai terbentuk, maksudnya ini loh bahwa jambu madu deli itu seperti ini gitu teman-teman ya. Nah, buat saya tidak hanya sebagai penghobi tapi juga sebagai pedagang, ranting itu juga kadang-kadang adalah aset teman-teman, karena ini bahan untuk dicangkok gitu ya. Nah, ini bekas potongan karena terlalu banyak ranting ya. Tapi bagi kami kadang-kadang di satu sisi mungkin di video-video saya sebelumnya kalau bisa dipangkas dan sebagainya, tapi kadang-kadang ini aset kita juga gitu. Tapi bagaimanapun kayak tunas-tunas air ini kan nggak mungkin teman-teman. Nah, ini juga harus kita, yang kira-kira nggak memungkinkan itu ya memang sewajarnya dibuang ya kita buang gitu teman-teman. Tapi lebih dominan masih banyak pertimbangan kalau kita gitu teman-teman. Dan ini udah ada buahnya berapa ini teman-teman ya, ada 3. Kemudian di sini ada berapa teman-teman, ada 4. Kemudian di sini ada 2, berarti ada beberapa sisi, 1, 2, 3 dan 4, ada 4. Nah, kalau ini memang belajarnya dari batang teman-teman. Nah, itu yang sebenarnya kami harapkan. Jadi saya pengen kalau bisa buah itu di batang gitu. Nah, itu dulu, cuman ya terus kita kasih ya, entah itu air cucian beras, entah itu tetap asupan air buat nyiram. Kemudian airnya air tanah ya teman-teman, sip banget ini sini. Kemudian cucian beras tadi juga sudah, kadang kita kasih NPK, kadang kita kasih MKP. Nah, itu bagian dari treatment itu tadi. Dan beberapa sudah mulai menunjukkan baktinya ya. Misalkan buahnya juga sudah mulai berbentuk, kemudian buahnya juga terus menerus sambung menyambung gitu, tidak putus. Nah, mudah-mudahan nanti segera muncul bakal bunga kembali teman-teman ya. Nanti ya 2 minggu itu kita pantau kembali perkembangannya seperti apa. Jadi kalau misalkan teman-teman memang masih ragu, jenis jambu air itu yang memang paling
paling apa ya, paling enak untuk ditanam atau dijadikan hobi, kemudian tanam di pot juga adalah madu deli teman-teman. Madu deli keren banget sih. Nah ini kebetulan kombinasi atau okulasi ya, sambung pucuk, dan usianya udah setahun lebih. Sejempol kaki itu biasanya syaratnya, wah ini udah yakin nih bisa dibuahkan gitu ya. Yang kadang-kadang ini kan kecil pendek berbuah gitu. Kalau saya memang masih masuk akal sih kalau bisa ya, apa ya, selisih sebelumnya gitu kan, maksudnya kejadian sebelumnya saya buat catatan, oh sejempol kaki itu biasanya udah layak gitu. Tapi tetap sih kadang-kadang kita bantu juga dengan kohe kambing, kemudian NPK, kemudian MKP gitu. Kalau MPK dan MKP itu memang selang-seling, NPK minggu pertama, MKP minggu ketiga. Kemudian kohe kambing gitu sih. Tambahin kohe kambing. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin di video saya sebelumnya sudah ada ya, beberapa minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu ya, dengan tanaman yang sama, tapi saat ini mulai tumbuh tunas-tunas baru. Kemudian buahnya mungkin di pertama itu lebih banyak ya teman-teman ya, lebih banyak daripada yang sekarang. Tapi nggak apa-apa, yang penting terus berbuah. Oke, saya kira itu aja untuk review tabu lampot jambu air madu deli, dan saat ini stoknya masih 1, 2, 3 ya, 4 teman-teman yang di pot 50. Madu deli merahnya 1, 2, 3. Madu deli merah agak cukup sulit. Nah, saya kira itu saja. Salam tabu lampot Indonesia.